Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang berada di rumah, apa kabar saudara? Puji Tuhan, hari ini kita masih ada di tempat ini, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa beribadah, sekalipun saudara berada di rumah. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus hadir di setiap rumah, Tuhan Yesus hadir di setiap keluarga saudara. Mari berikan sikap yang terbaik, mari berikan pujian, penyembahan, syukur kita kepada Tuhan. Katakan ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena banyak yang sudah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hidup
hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Sucikan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Semua yang siap diberkati katakan, amin. Haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua disediakan untuk saudara dan saya. Mari kita terima berkat-berkat Tuhan, karena Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Telinga
yang dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Karena itu mari kita memuji Dia, kita tinggikan Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Semua yang di rumah mari memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya saudara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Kita rindu untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami berada di penghujung bulan Mei ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Mari Engkau urapi yang menyampaikan firman atau yang mendengarkannya dimanapun mereka berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita langsung saja membaca dari kitab Daniel pasal 2 ayat 13 sampai ayat 28. Tetapi kita akan membacanya di dalam ayat 24 sampai 28 saja. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 28. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapatkan seorang dari antara orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang disebut Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, atau orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Demikian pembacaan kitab Daniel ini. Bapak Ibu Saudara semuanya pernah mungkin ya sering mendengar cerita tentang Daniel ini, cerita yang sangat terkenal. Anak-anak sekolah minggu pun sering mendengar kisah tentang Daniel, tentang mimpi raja ini. Ya, Bapak Ibu semua sudah mengetahui bagaimana Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi sebuah patung yang tinggi dan dia menggelisahkan dia karena dia tidak tahu artinya. Dan pada akhirnya dia bertanya kepada ahli nujum, para jampi, orang bijaksana. Dan mereka tidak tahu apa makna dari mimpi itu. Sehingga dengan geramnya Raja Nebukadnezar itu memerintahkan agar semua orang bijaksana, ahli nujum, ahli jampi, dan semua orang-orang pintar dibinasakan. Dan termasuk Daniel dan kawan-kawannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Termasuk golongan orang-orang bijaksana. Mereka akan juga dibinasakan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di Babilonia itu sekitar 2600 tahun yang lalu. Ya, jadi Nebukadnezar ini berkuasa kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Jadi dengan sekarang ada 2600 tahun yang lalu. Kejadian ini punya kemiripan dengan apa yang sedang kita alami sekarang ini. Ya, ada beberapa kemiripan. Kemiripan tersebut antara lain, yang pertama, dulu di zaman Daniel beserta Sadrak, Mesak, dan Abednego dan banyak orang bijak di Babel terancam jiwanya oleh kematian. Bapak Ibu Saudara, ya semuanya tidak ada pengecualian. Ya orang bijak semuanya terancam dibunuh. Dan pada saat ini juga kita semua sedang terancam kematian oleh pandemik. Ya, sesuatu yang di luar dari kuasa kita, sesuatu yang bukan karena kesalahan kita. Ya itu kemiripannya Bapak Ibu. Kemiripan yang kedua adalah Raja Nebukadnezar gelisah tentang masa depan kerajaannya. Dan saat ini juga kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah pandemik ini. Ya, jujur kita akan mengakuinya ya, kita tidak tahu ya. Banyak prediksi tapi kita belum tahu. Kemiripan yang ketiga dari zaman Daniel dan zaman kita saat ini adalah kita pun menuntut jawaban dari misteri pandemik ini. Dari apa dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Ya, dulu Raja Nebukadnezar menuntut jawaban dari rahasia mimpinya. Dan kita pun seperti itu, kita ingin tahu jawabannya apa.
apa masa depan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari riwayat Daniel dan kawan-kawannya ini, kita banyak mendapatkan pelajaran tentang perjuangan iman dan kehidupan. Pelajaran ini, pelajaran yang sangat berharga ya. Dalam 100 tahun kita belum pernah mendengar ada pandemik seperti ini. Ya, dan kita bersyukur, mungkin kalau bisa disyukuri ini ada sesuatu yang membuat kita bisa bercerita kepada anak cucu kita bahwa kita pernah mengalami hal seperti ini. Ini suatu pelajaran berharga, positif atau negatif, pasti ada pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang kita alami ini. Juga dari pelajaran Daniel. Baik, pelajaran ini saya beli pelajaran PSBB, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang istilah ini ya, sangat familiar sekali ya. Kita yang sedang alami adalah pelajaran ini bukan berarti pelajaran pembatasan sosial berskala besar, tetapi ini PSBB-nya firman Tuhan, PSBB yang harus sering kita lakukan. Ya, PSBB itu singkatan dari yang pertama P. P adalah permohonan doa, atau saya mungkin disingkat pray. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Ketika Daniel mendapatkan masalah, ya, Daniel diberitahu oleh Aryok, yang pada saat itu Aryok itu panglima yang akan membinasakan termasuk Daniel. Ya, Daniel bilang, ada apa? Ada masalah apa? Ya, lalu Daniel mengatakan, Aryok mengatakan kepada Daniel, begini masalahnya. Oh, Daniel tahu betapa berat, betapa kerasnya perintah raja ini. Ya, Daniel berkata, kami perlu waktu untuk berdoa. Ya, jadi pada saat itu Daniel pun mengajak teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, kita pun sampai dengan hari ini, puji Tuhan, kita sudah melakukan doa 10 malam. Ya, Bapak Ibu, ini adalah hari yang ke-10 di penghujung doa 10 malam kita ya. Dari hari pertama dulu, hari Jumat, sampai dengan hari ini, hari yang ke-10 tanggal 31 Mei. Ya, biasanya ditutup dengan acara perjamuan kasih, tapi mungkin saat ini tidak ada atau juga berbeda bentuknya. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dengan peristiwa ini. Ketika ada masalah, Daniel, siapa yang pertama-tama dilihat oleh Daniel? Pertama dilakukan oleh Daniel adalah berdoa, membuat suatu persekutuan doa, mengajak teman-temannya untuk berdoa. Ini suatu pelajaran yang sudah biasa mungkin kita lakukannya. Bapak Ibu Saudara pasti ingat tentang istilah PUSH ya. PUSH. Singkatan dari pray until something happen. Ya, berdoa terus sampai sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya tentu saja. Ya, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, bahwa ketika ada masalah kita harus membuat persekutuan doa. Berdoa. Sebisa mungkin ajak teman-teman, saudara seiman yang bisa berdoa. Berdoa. Karena dengan berdoa kita mendapat kekuatan. Dengan doa adalah sarana kita untuk berbicara kepada Allah, juga sarana Allah berbicara kepada kita. Salah satunya dengan doa. Ya, doa harus menjadi gaya hidup kita, keseharian kita ya. Doa bukan hanya pada saat sedang susah atau juga pada saat sedang senang. Doa menjadi gaya hidup, doa menjadi keseharian kita. Jadi dari pelajaran Daniel ini kita mendapat pelajaran yang pertama adalah doa. Tetaplah berdoa, jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik, yang kedua adalah S. PSBB, yang kedua adalah S. S ini singkatan dari setia. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di dalam ayat 8 sampai 9. Di pasal 1 ya, maaf, di pasal 1 ayat 8 9. Dikatakan bahwa Daniel setia dalam menjaga kekudusan. Daniel menjauhi kenajisan. Ya. Di situ diceritakan bahwa Daniel menolak makanan raja, ya. Makanan raja adalah makanan yang sangat enak. Daniel menolaknya karena Daniel lebih suka makanan sayur-sayuran. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi vegetarian, menjadi vegan. Bukan itu maksudnya ya. Tapi dari sini kita mendapat pelajaran bahwa Daniel sungguh-sungguh menjaga tubuhnya, menjaga dirinya dari kenajisan. Dia menjaga kekudusan hidupnya, ya. Makanan raja mungkin pada saat itu sudah tahu seperti apa. Mungkin bagi kita urusan makanan menjadi masalah kecil, tetapi tidak bagi Daniel dan kawan-kawan, saudara.
Baginya setia dalam masalah kecil berarti setia juga dalam masalah besar nantinya. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu berarti juga kedisiplinan. Daniel mengajarkan kita kedisiplinan, mengajarkan kita kesetiaan. Kita pun saat-saat ini diharuskan untuk berdisiplin. Berdisiplin dalam keseharian kita pada saat pandemik ini, Bapak Ibu Saudara diingatkan bagaimana kita harus mencuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, lalu memakai masker, lalu menjaga jarak. Jadi singkat cerita kita harus menjaga imun kita, kekuatan tubuh kita. Supaya tubuh kita memiliki imunitas yang cukup untuk melawan pandemik ini. Jadi dengan kesetiaan, dengan kedisiplinan, ini ajaran yang juga sudah ribuan tahun yang lalu diajarkan Daniel kepada kita. Sikap berdisiplin juga bisa kita tunjukkan saat kita beribadah. Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara terbiasa berdisiplin, sekalinya tidak melakukan kedisiplinan agaknya mengganggu. Contoh kecilnya mungkin pada saat Bapak Ibu terbiasa datang kebaktian tepat waktu. Satu ketika saudara tidak tepat waktu, rasanya tidak enak. Itulah sifat perkara kecil, tapi sebenarnya kecil ini menunjukkan integritas saudara. Kedisiplinan saudara, gaya hidup saudara. Dan Daniel dan kawan menang dalam perkara ini. Sehingga dalam perkara besar pun Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan cerita di dalam pasal 3, pasal 5, pasal 6 bagaimana mereka terancam di gua singa lalu akan dibakar. Mereka tetap berdisiplin, mereka tetap percaya kepada Allah, mereka tetap setia. Baik, yang ketiga adalah B, beriman. PSBB. Yang ketiga adalah beriman, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa membacanya di dalam ayat 19 sampai 23. Di situ diceritakan bagaimana ketika Daniel setelah berdoa dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan arti dari mimpi itu. Apa yang Daniel lakukan, Bapak Ibu Saudara? Daniel langsung memuji Tuhan ketika rahasia mimpi raja disingkapkan oleh Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia bersuka cita, dia bergembira karena Tuhan sudah menyingkapkan apa yang menjadi rahasia yang diberikan kepada raja itu. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya bagaimana Daniel memuji Tuhan. Di sini katakan, Allah nenek moyangku kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepada hikmat dan kekuatan yang telah memberitahukan padaku apa yang kami mohon kepadamu. Engkau memberitahukan hal ini kepada hal yang dipersoalkan raja dan lain sebagainya. Mereka memuji Tuhan. Bagi Daniel apa yang disingkapkan Tuhan sudah pasti benar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sikap memuji Tuhan ini sikap yang biasa bagi kita semua Udah sering kita memuji Tuhan. Tapi ini sikap memuji Tuhan yang agak berbeda. Ada yang menarik di dalam sini bahwa Daniel dan kawan-kawan memuji Tuhan pada saat sebelum mereka bertemu dengan raja. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Daniel memuji Tuhan sebelum menghadap raja. Itu artinya Daniel melakukan selebrasi terlalu dini, terlalu awal. Bapak Ibu Saudara pernah melihat di tayangan mungkin di YouTube atau di mana, saya pernah melihatnya di YouTube. Ada orang olahragawan melakukan selebrasi kemenangan sebelum waktunya. Contohnya ada seorang pelari mungkin dia belum sampai finish tapi dia udah merasa menang padahal finishnya masih agak jauh gitu. Dia lupa pada di belakangnya itu udah ada orang kedua yang siap menyusul dia dan akhirnya dia tersusul. Lalu contoh lagi ada kiper yang mengantisipasi tendangan penalti, dia sudah bersyukur, dia sudah bergembira, bolanya tidak masuk, tapi ternyata bolanya itu memantul dan masuk gawang. Inilah yang disebut selebrasi terlalu awal. Mungkin Daniel juga seperti itu. Daniel belum menghadapi ujian, tetapi dia udah makan, dia udah bikin sorak-sorai kemenangan. Itulah bedanya Daniel dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagi Daniel apa yang sudah Tuhan singkapkan udah pasti benar. Jadi ketika dia akan menghadap raja, dia udah yakin dengan iman. Imannya sudah berkata, engkau sudah memberikan jawaban. Itulah iman kita. Mari kita memuji Tuhan dengan iman. Kalau memuji Tuhan setelah semuanya terjawab, kalau memuji Tuhan setelah doa terjawab, sudah keadaan lebih baik,
Itu mah orang dunia juga bisa Bapak Ibu Saudara. Memuji Tuhan yang diajarkan Daniel tidak seperti itu. Daniel mengajarkan kita memuji Tuhan sebelum segala sesuatunya terlihat baik. Kita memuji Tuhan sebelum sesuatunya sudah terjawab. Itulah iman orang Kristen. Inilah yang diajarkan oleh Daniel. Tetaplah beriman. Masa depan kita di tangan Tuhan walaupun kita belum melihat hasilnya. Belum melihat apa yang kita doakan itu Tuhan. Ya, kita harus memuji Tuhan senantiasa karena itu adalah perintah walaupun kita belum melihat keadaan sudah menjadi lebih baik. Baik, B yang terakhir adalah B, PSBB, yang terakhir B-nya adalah bersatu. Ayat 24 dikatakan di situ adalah sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel, maka pergilah ia beserta berkata kepadanya, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja. Ya, kata yang digarisbawahi adalah Daniel meminta semua orang bijaksana jangan dilenyapkan. Ya. Ketika raja puas atas jawaban Daniel, jadi ceritanya Daniel sudah bertemu, sudah berbicara kepada raja dan raja sampai terharu lalu menyembah kepada Daniel karena berterima kasih rahasia yang selama ini masih gelap bagi dia sudah disingkapkan. Ya. Raja sampai menyembah kepada Daniel. Dan Daniel beri hadiah, diberi apapun yang diminta. Saya percaya apapun diminta oleh Daniel akan diberikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Saat itu sebenarnya Daniel bisa saja meminta sesuatu yang agak berbeda. Saya percaya Daniel adalah orang Yehuda. Dia mungkin dibully, mungkin tidak dipercaya, dan mungkin dia dibenci oleh banyak orang-orang bijaksana, orang-orang Kasdim saat itu. Daniel bisa saja minta Raja, bunuhlah orang-orang membenci aku. Tapi berikan kehidupan kepada teman-temanku saja. Bisa saja Daniel seperti itu. Tapi Daniel tidak melakukannya seperti itu. Ya, Daniel tetap merasa bahwa dia memiliki nasib yang sama dengan orang-orang Kasdim saat itu. Jadi Daniel merasa senasib dengan para orang bijak di Babel itu. Walaupun dia tahu orang-orang di Babel pasti membenci dia, ya. Tapi dia tidak seperti itu. Pikirannya tidak jahat seperti itu ya. Dia mengasihi semua orang-orang bijak saat itu. Yang kita tahu nanti orang-orang bijak ini mungkin banyak di antara mereka yang akan memfitnah Daniel dan kawan-kawannya. Bapak Ibu bisa membaca dalam cerita pasal-pasal selanjutnya. Ya, pelajaran kita dapatkan dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara adalah kita harus tetap mengasihi semua orang walaupun kita tahu di belakang kita banyak orang yang membenci iman kita. Ya, kita banyak yang membenci tapi kita tetap harus mengasihi mereka. Ya, kita tetap membantu semampu kita. Ya, puji Tuhan, gereja kita sudah melakukan aksi sosial ya, bagi lingkungan sekitar. Ya, puji Tuhan, jemaat kita, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi milik saudara, apa yang menjadi milik saudara dibagikan ya, semampu kita. Ya, puji Tuhan, itu adalah bentuk dari kasih kita kepada orang-orang sekitar kita. Ya, karena memang sesama anak bangsa kita harus bersatu mengatasi masalah bersama. Jadi tetaplah menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kita. Itulah yang diajarkan oleh Daniel, bahwa Daniel tetap bersatu, merasa senasib sepenanggungan. Baik, dari paparan yang kita sudah baca PSBB yaitu tadi permohonan doa atau pray, lalu setia, beriman dan bersatu. Ya, tetap lakukan PSBB ini ya. Sekalipun nanti pandemiknya udah selesai, tapi tetap kita melakukan PSBB ya. PSBB sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari kisah Daniel kita mendapat pelajaran rohani, yaitu yang pertama, Tuhanlah yang mengendali kehidupan ini walaupun keadaan seperti terlihat belum baik. Tuhan pegang kendali. Ya, Daniel mengajarkan kita bahwa Tuhanlah Allah yang benar, Allah yang berkuasa itu mengendalikan kendali kehidupan kita. Masa depan kita ada di dalam genggaman yang maha kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kita ada dalam genggaman yang maha kuasa. Kalau kita ada dalam genggaman Tuhan, maka siapapun yang bisa mau merebut kita, dia harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya. Lalu Tuhan yang memilih kita. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan jugalah yang memilihkan apa yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak-Nya.
Tuhan lah, kalau kita anaknya Tuhan memilihkan, ini loh anakku, ini, kamu harus melakukan ini, kamu harus menjalani ini. Tuhanlah memilihkan yang terbaik. Jangan curiga pada Tuhan, tetaplah percaya. Tetaplah menjadi pribadi yang setia, ya. Pribadi yang beriman, pribadi yang memiliki kehidupan doa yang baik dan suka bersatu di dalam kebenaran. Ya. Jadi kuatkanlah iman dan imun. Ya. Iman itu kekuatan rohani, imun itu tubuh kita, ya, kekuatan tubuh kita. Jaga kesehatan kita, karena kesehatan juga adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita pelihara. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Maranatha, Tuhan segera datang. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah menyingkapkan kebenaran-Mu di dalam Daniel pasal 2 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang memiliki kami, karena Engkau yang memilih kami Tuhan, karena Engkau yang menggenggam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut Tuhan, kami hanya harus menjadi pelaku firman-Mu, kami harus setia dengan firman-Mu, kami harus beriman, kami harus berdoa, membina hubungan dengan Engkau. Itulah bagian kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Mari berkati hamba-hamba-Mu di mana saja mereka, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat GGP Alpha Omega pada Larang Tuhan. Biarlah kami selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami selalu memandang kepada Engkau. Kami tidak takut akan masa depan kami Tuhan. Walaupun kelihatannya belum nampak baik Tuhan, tapi kami berserah kepada Engkau Tuhan. Di penghujung bulan ini 31 Mei Tuhan ini Tuhan, biarlah apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami Tuhan, Engkau akan terus lakukan, Engkau akan memelihara kami, Engkau akan menolong kami Tuhan. Diberkati semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di mana saja berada, diberkati keluarga-keluarga, diberkati anak-anak, diberkati bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus, karena itulah perintah dari kami, dari Engkau Tuhan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagaimana saja kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian karena Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang tertanam di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami dalam mengarungi hari-hari yang akan kami lalui di depan Tuhan. Biarlah saat ini kami diutus untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diperintahkan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Mari kita semua angkat tangan kita. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumbungmu dan usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa bahwa Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman, karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus dan persekutuan, penghiburan, kuasa,
karunia-karunia Roh Kudus tinggal dan menjadi bagian kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya. Amin. Sudah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.